Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab teorema Pitagoras. Nah, untuk pembahasan kali ini kita berada di poin 5 dan poin 6, yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke. Teorema Pitagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang besar di sudutnya 30, 60, dan 90. Nah, dalam kegiatan ini kita akan menemukan hubungan antar panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, jadi di sini ada dua kata kuncinya ya. Segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke. Di poin 5 di situ kita akan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, segitiga siku-siku sama kaki kita bisa lihat di sini. Nah, sudutnya siku-siku 90 derajat. Nah, kemudian sama kaki artinya dua sisinya sama panjang, yaitu panjang yang dari sini dengan panjang ke atas itu sama panjangnya, makanya disebut dengan sama kaki karena memiliki dua kaki yang sama panjang. Adapun sudutnya, di sini sudutnya 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Sedangkan di sini sudut siku-siku artinya 90 derajat. Oke, lanjut. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, tentukan panjang sisi hipotenusa. Panjang hipotenusa ya. Hipotenusa itu sisi miring. Nah, panjang sisi miring. Nah, dari segitiga siku-siku berikut. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa gambar. Gambar pertama itu sisinya 1. Gambar kedua di sini panjang sisinya 2. Gambar ketiga panjang sisinya 3. Keempat panjang sisinya kalau P. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk menyalin dan menentukan berapa kira-kira panjang hipotenusa jika panjang sisinya seperti ini. Lanjut. Nah, untuk yang pertama bisa kita lihat di sini sisinya 1, di sini juga sisinya 1. Nah, bisa kita pakai teorema Pitagoras. Sisa kita kasih masuk. Ganti A dengan 1, B juga dengan 1. 1 pangkat 2 itu 1. 1 pangkat 2 juga 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Diperoleh nilai C atau hipotenusanya sama dengan akar 2. Lanjut. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Nah, langsung saja kita ganti sisinya dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 itu 4 dan 2 pangkat 2 itu 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi C-nya sama dengan akar 8. Akar 8 itu bisa disederhanakan menjadi akar 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. Berarti akar 4 kali 2. Sedangkan akar 4 itu sama dengan 2. Berarti 2 akar 2. Dan seterusnya. Nah, sehingga hasil yang kalian akan dapatkan nantinya kalau kita cari semua ini itu kurang lebih seperti ini. Kalau panjang sisi siku-sikunya itu 1, panjang hipotenusanya akar 2. Panjang sisinya 2, panjang hipotenusanya 2 akar 2. Nah, dan seterusnya. Bagaimana dengan P? Berarti di sini P, di sini P akar 2. Dari sini kita bisa lihat polanya. Nah, pola yang terbentuk itu kalau panjang sisinya itu P, panjang sisi tegaknya itu P, maka panjang hipotenusanya itu P akar 2. Begitu polanya ya. Nah, contoh lain. Jika diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC, tentukan rasio AB, AC, dan BC. Nah, rasionya itu AB, BC, dan AC. Nah, bisa kita buktikan. Misalkan panjang AC dan BC, berarti yang ini ya, yang sama AC dan BC nya itu P. Nah, kita cari nilai AB, berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita pakai teorema Pitagoras. Sisa kita kasih masuk P nya, berarti P kuadrat tambah P kuadrat sama dengan 2P kuadrat. Berarti nilai AB itu sama dengan akar dari 2P kuadrat atau P akar 2.
Nah, jadi perbandingan sisi-sisinya itu diperoleh P akar 2 berbanding P berbanding P, atau kalau kita hilangkan P-nya atau masing-masing kita bagi P, itu akan diperoleh akar 2 banding 1 banding 1. Jadi perbandingan sisi ketiganya yaitu akar 2 banding 1 banding 1. Contoh, kita buktikan ya. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sisi segitiga KLM dengan panjang KL. Panjang KL-nya itu yang ini 8 cm, dan sudut KLM berarti yang ini ya 45 derajat. Tentukan panjang LM. LM itu sisi miring atau hipotenusa. Nah, kalau kita pakai teorema yang tadi, bisa kita langsung tentukan. Kalau kita ketahui sisinya 8, otomatis panjang LM-nya itu pasti 8 akar 2. 8 akar 2 ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, tepat. Hasilnya adalah 8 akar 2. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi ada satu sudut yang 30 derajat, satu 60 derajat, yang lainnya itu 90 derajat. Oke, sama halnya dengan yang tadi ya. Kita diminta untuk menentukan panjang hipotenusa dan panjang sisi siku-siku yang lain. Nah, sisi yang lain itu yang ini, yang tegak, karena di sini panjang sisi yang terpendek itu pasti di AB yang berdekatan dengan sudut 60 derajat. Nah, kalau kita cari kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Panjang hipotenusanya itu kalau dia 1 berarti 2, sedangkan sisi yang lainnya itu akar 3. Kalau sisinya 2, pendeknya 2, panjang hipotenusanya 4. Sedangkan panjang sisi yang lainnya itu 2 akar 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat polanya, di sini akan diperoleh perbandingan 1 banding 2 banding akar 3. Kita ambil yang pertama, 1 banding 2 banding akar 3. Artinya apa? Kalau diketahui misalnya di sini panjang AB-nya misalnya 3, misalnya 3. Berarti otomatis di sini pasti dia 3 akar 3. Nah, di sini 3 kali 2. Langsung saja 3 kali 2 berarti 6. Nah, kita lihat kan di sini 3, 6 dan 3 akar 3. Lanjut. Contoh. Nah, gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P, siku-siku di P, dan QR itu 8 cm. QR yang ini ya. Dan QR itu 8 cm, dan sudut Q itu 60 cm. Ini ya, ini 60 derajat. Nah, tentukan panjang PQ dan tentukan panjang PR. Sekarang kalau kita lihat di sini perbandingan yang tadi ya, kita pakai QR banding dengan PQ. Kita mau cari dari tadi nilai PQ ya, PQ. Perbandingannya tadi 2 banding 1 ya. Ini perbandingannya 2 banding 1. Sisi yang miringnya 2. Oke, lanjut. Nah, banding 1 berarti QR-nya itu kita ganti dengan 8 dibagi dengan PQ sama dengan 2 banding 1. PQ-nya kali 2, ini kita kali silang. Jadi PQ kali 2 dan 8 kali 1, berarti diperoleh hasil PQ sama dengan 4. Jadi panjang PQ nya itu sama dengan 4 cm. Betul ya, 4 cm. Berarti yang terpendeknya 4. Di sini pasti kita kali 2 sama dengan 8, betul. Sedangkan di sini kalau kita bisa tebak, di sini PR nya pasti 4 akar 3, karena kita pakai perbandingan yang tadi. Sisi terpendek, sisi miringnya sisa dikali 2, dan sisi yang lainnya sisa dikali akar 3. Sedangkan PR-nya, nah ini ya yang saya bilang tadi, otomatis di sini pasti PR-nya 4 akar 3 karena kita pakai perbandingan tadi. Oke, terima kasih.